wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Di sini kami akan mewawancarai pelaku UMKM untuk memenuhi tugas mata perkuliahan kewirausahaan. Sebelumnya saya akan sedikit menanyai beberapa pertanyaan kepada Ibu. Untuk yang pertama, kami tuh ingin tahu gitu Bu, tahun berapa gitu usaha ini tuh mulai beroperasi gitu. Kalau nggak salah udah lebih dari 20 tahunan, udah 20 tahunan lah. Oh, berarti udah cukup lama gitu. Latar belakang dari memulai usaha ini tuh apa ya Bu? Memanfaatkan buah pisang yang ada dari kebun gitu. Oh. Tadinya cuman ada orang kan yang punya ide gitu, coba aja bikin sale katanya gitu. Nanti saya jualin katanya gitu, bantu jualin. Nah, dari situ mulai alhamdulillah sampai sekarang itu jadi banyak yang suka sama salenya gitu. Untuk produknya sendiri itu apakah cuman produk saleh aja atau ada yang lain Bu? Sama keripik pisang. Sale sama keripik pisang sama pisang. Salenya kan dua macam, dari bahannya dari pisang Ambon sama pisang Sumatera kalau di sini. Apakah dalam bentuk usaha saleh pisang dan keripik pisang itu adakah sebuah inovasi gitu yang bisa sedikit membedakan dari produk-produk yang lain gitu Bu? Belum sih, belum, baru masih ya kayak gitu aja. Belum kayak kalau yang lain kan, kalau keripik ada yang varian macam-macam ya, ada coklat gitu ya. Kalau di sini belum, cuma masih yang ori aja gitu. Untuk selanjutnya tuh kira-kira ada nggak sih perencanaan buat membuat variasi lagi gitu Bu? Buat Pengen. terkait operasional usaha, kira-kira ada nggak sih kendala yang dihadapi dalam kegiatan operasionalnya gitu Bu? Bikin sale kan yang ininya ada cuaca ya. Ya. Iya, kalau kayak sekarang mungkin musim hujan, jadi kan terhambat gitu, proses penjemurannya kan terhambat. Nah, jadi kalau nggak kejemur pas baru dikupas nggak kena matahari, nanti bisa jadi busuk. Kalau misalnya dari kebun Ibu tidak memenuhi untuk pesanannya, Ibu biasanya ngambil dari mana? Iya kan ada yang nyuplai ke sini. Ada yang nyuplai. Ya, banyak dari bandar-bandar pisang gitu. Ada nggak sih gitu pembatas gitu, atau mungkin cuman melayani 2 supplier atau 3 supplier Enggak, atau sudah semuanya bisa gitu Bu? Iya. Yang penting pisangnya memenuhi syarat gitu. Pisangnya sendiri itu jenisnya apa ya Bu? Pisang Ambon, kalau buat sale pisang Ambon sama pisang Sumatera. Kalau buat keripik mah pisang nangka sama pisang kapas. Untuk jenis pisang yang lain berarti apakah tidak memungkinkan buat dibuat? Kalau di sini kan udah punya ciri khas gitu. Oh, udah jadi ciri khasnya berarti Bu. Di sini tuh prosesnya itu berarti dari supplier bentuknya dalam bentuk pisang, terus di sini tuh diolah sendiri. Diolah sendiri, biar matang dulu. Udah kalau udah matang nanti dikupas lagi sampai jadi sale pisang mentahnya. Berarti di sini tuh juga ada proses penggorengannya juga ya Bu? Iya. Untuk target pasar utamanya tuh dari Ibu? Ada kebanyakan yang kesini ke rumah gitu ya, yang beli itu. Ada yang langganan gitu, di kayak ke Bandung, toko-toko gitu oleh gitu. Pernah nggak atau usahanya itu untuk menjangkau ke semua orang tuh dalam media sosial, jadi Pernah sih dulu, promosinya? pernah. Ada juga sama ponakan juga ada di IG gitu. Dulu pernah dibikin di Shopee, cuman kalau di Shopee mah nggak jalan soalnya ibunya kurang ini ya, nggak begitu telaten gitu. Jadi sampai sekarang cuma di Instagram kalau sosial Ya, media. Instagram sama ya di kayak WA aja gitu, di posting di WA. Proses pembuatannya itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Bu? Dari mungkin penyiapan bahannya, disuruh Kurang lebih pengolahannya semingguan. seminggu baru siap Dari produksi. pisang mentah, Seminggu. pisang mentah sampai digoreng. Kalau cuaca
cuacanya bagus itu. Kalau misalkan dulu ada cuaca yang buruk itu kira-kira paling lama berapa? Kalau pakai oven sih bisa seminggu gitu, kalau pakai oven. dibantu pakai oven. Pengennya sih ada punya apa namanya itu salah satunya itu, terus yang satunya lagi misalkan punya langganan kayak grosiran gitu kan. Pemasaran itu yang tadi ibu katakan sudah cukup jauh berarti ya bu, udah sampai Bandung gitu, berarti yang saya tangkap sudah cukup maju gitu bu, berarti untuk usaha ibu. Cara memperluas pasarnya itu gimana ya bu, dari ibu sendiri? Kan kayak kemarin-kemarin kan pernah kayak masukin ke koperasi, kantor-kantor kayak bank gitu kan ya. Cuman kadang kan kalau di tempat kayak gitu kan lama ya. Gitu, lama. Kalau itu mah kalau yang beli buat pribadi mah udah nyampe ke luar juga, dibawa keluar gitu. Kalau tersedia. Kalau boleh tahu dijualnya tuh per bungkus ya? Itu per bungkus tuh berapa kira-kira? Per bungkus itu kan di kilo ya, per kilo. Cuman kemasannya per setengah kilo. Jualnya per kilo tuh kalau Ambon tuh 55.000. Kalau pisang Sumatera mah 40.000. Kalau keripik 60.000. Keripik apa 50.000. Cuman kemasannya kan ada yang seperempat, ada yang 1 kilo, ada yang perbal isinya 5 kilo. Kalau untuk produk dari pisangnya itu, dari produk pisang itu dari ibu ada yang dijual lagi atau semua pisang yang masuk ke sini tuh dijual sama talan? Kalau lebih banyak mah kadang ada, cuman jual juga paling jual yang buat konsumsi di rumah gitu, yang beli dikit-dikit gitu. Penjualan ke pasar gitu ada menjadi pemasok apa enggak bu, dari sini? Cuman ke toko online. Dulu kalau misalkan diproduksi terbesar mungkin misalkan seminggu itu berapa kilo gitu kira-kira? Kalau lagi sepi mah paling 60 kilo. 60 kilo dalam seminggu. Standarnya lah gitu di rata-ratanya. Untuk tantangan dari usaha ini kan dari tadi disebutkan kebanyakan faktor cuaca ya. Kalau cuaca tidak mendukung, otomatis untuk pengeringannya juga terhambat. Nah, kalau untuk tantangan dari penjualannya, kira-kira ada nggak sih kayak terhambat dari segi apa sih persaingan Iya. perdagangan? Nah gini ya, kalau dari sini kan bahannya dibilangnya sih, kalau yang pelanggan-pelanggan bilangnya seleksi gitu ya. Makanya harganya agak beda dari yang lain, cuman kualitasnya kan lain gitu ya. Kadang kalau orang yang udah tahu masih nggak masalah gitu ya, kalau udah tahu kalau nanti beli lagi alhamdulillah. Kalau yang kayak buat masarin lagi ke tempat lain kan kadang kan ada yang bilang ini mah mahal katanya gitu, cuman kan kualitasnya beda gitu. Kalau yang katanya yang udah beli kesini udah langganan itu, kalau yang sekarang yang punya langganan lagi kan ke Bandung gitu mah, cuman kadang gimana dari sananya mintanya gitu, nggak ngarutin seminggu sekali, seminggu 2 kali, minimal lah sebulan-sebulannya ada gitu pengiriman. Cuma sampai sekarang ini sampai ada 40 kali 50 kali. Penghasilan ibu mungkin dari penjualan itu seminggu atau sebulannya kira-kira nyampe di angka berapa? Kalau boleh tahu. Kalau yang rata-rata seminggu mah yang rutinnya sih seminggu sekali gitu ya, yang ngirim ke itu 6, kalau misalnya dihitung 50 kilo aja, 50 kilo kalau 55.000 itu berapa? 5 kali 5 25 ya. Setengahan 3 juta. Terus seminggu berapa? 3 juta apa makan 3 juta? 3 juta jadi sebulan sekitar 15. Oh iya, ini cuman yang rutinnya mah kayak itu yang nambah gitu ya. Kalau yang namanya yang ke rumah kan kadang ada, kadang enggak Oh, gitu. iya. Yang ke rumah mah paling beli kan paling 2 kilo, 1 kilo gitu. Cuman yang rutinnya itu seminggu sekali. Jadi usaha yang dari ibunya bisa terus mempertahankan kualitas sama Iya.
Bapak Pandir. Kalau iya kan orang tahunya Saleh Remi, Saleh Perkin gitu. Kalau kayak orang-orang dari Pasig, dari orang BRI udah pada tahu. Ada gak sih Bu untuk pesan Ibu bagi generasi muda yang ingin mencoba terjun atau ingin mencoba melakukan usaha? Pesannya sih jangan ragu. Itu anak muda kan sekarang, apalagi zaman sekarang ya banyak peluang gitu ya dari kayak online gitu. Jadi nggak ada salahnya buat mencoba gitu. Jangan gengsi. Ya jangan gengsi.